di sebelah kiri atas ini adalah tujuan dari pendidikan kita. Tujuan yang pertama, tujuan yang utama dari pendidikan kita adalah menjadikan peserta didik manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini poin besar bahwa tujuan utama dan pertama mendidik itu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Ini kemudian menginspirasi teman-teman yang kita sebut KI sikap spiritual. Ini adalah dasarnya, ini adalah inspirasinya. Lalu yang kedua dari tujuan Signas tersebut, kita tahu bahwa membangun manusia yang bagaimana, yang berakhlak mulia. Ini menginspirasi menjadi dasar yang Bapak Ibu kenal kemudian dalam tingkat kurikulum dan tingkat operasionalnya kita dengar, kita istilahkan dengan KI sikap sosial. Kemudian ada berilmu, KI pengetahuan, ada sehat, dan lain-lain ini KI keterampilan. Jadi kurikulum 2013, kurikulum apapun itu namanya, mau namanya kurikulum khusus, mau kurikulum apapun namanya, atau kalau nanti akan ada kurikulum lagi, maka seyogianya selama undang-undang ini masih berlaku, maka pijakan utama dan pertamanya adalah undang-undang Sisdiknas yang luar biasa ini. Kemudian Bapak Ibu untuk mengukur, untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang kita lakukan telah merubah, telah meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak, sejauh mana pembelajaran dan penilaian telah menggerakkan anak sehingga akhlaknya semakin mulia, sejauh mana pembelajaran dan penilaian telah membuat anak ilmunya makin bertambah, sejauh mana pembelajaran dan penilaian telah membuat anak makin terampil, makin sehat, makin cakap, maka kemudian negara menetapkan ukuran-ukuran pencapaian itu yang kita kenal dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional yang pendidikan ada 8 ini yang dekat dengan Bapak Ibu sering kita kenal SKL, standar kompetensi lulusan. Pesan besar dari SKL adalah 1, Bapak Ibu di pelosok sana, Bapak Ibu di Sabang, Bapak Ibu di Merauke, Bapak Ibu di Miangas dan Pulau Rote, pesan besar dari SKL adalah pertama, Bapak Ibu anggap SKL itu sebagai tantangan. Anggap SKL itu sebagai motivasi. Dalam tanda petik, anggap SKL itu sebagai hutang Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lunasi kepada peserta didik setelah berinteraksi 6 tahun dengan Bapak Ibu. Kemudian negara pun memformulasi lewat standar proses, standar isi, dan lain-lainnya yang kita kenal dalam kurikulum kita itu ada kompetensi inti. Maka ketika Ibu pelajari kompetensi inti ada sedikit perbedaan setiap jenjangnya. Maka pas ketika kita menganggap bahwa kompetensi ini hakikatnya sebagai hutang tahunan kita. Lalu kita mengenal KD, itu adalah kompetensi dasar. Maka hakikatnya adalah hutang harian, hutang mingguan, dan hutang bulanan kita. Lantas ngapain kita melakukan pembelajaran? Lantas untuk apa kita melakukan penilaian? Dasarnya untuk melunasi hutang KD, untuk melunasi hutang KI, untuk melunasi hutang SKL, dan ujung-ujungnya pelan-pelan bersama-sama kita capai tujuan dari Undang-Undang Sidiknas. Jadi secara sederhana konstelasi kurikulum kita, Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu menilai untuk menggerakkan berbagai aspek kompetensi dan potensi fitrah bawaan peserta didik.